Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iskandar, pengusaha asal Aceh yang mendirikan penerbangan baru, yaitu Indonesia Airlines, yang dimana berkantor pusat di Singapura. Hal ini membuat banyak masyarakat Indonesia yang menyoroti tindakan yang dilakukan oleh Iskandar, yaitu membangun kantor pusat penerbangannya di Singapura. Iya, tentu saja kita sebagai masyarakat Indonesia tidak heran lagi mengapa banyak investor Indonesia ataupun investor luar negeri yang enggan menanamkan modalnya di Indonesia ataupun membangun gedungnya ataupun kantornya, pusatnya di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang masih belum stabil dari sistem perpolitikannya, sistem ekonominya, dan lain-lain. Ya, hingga saat ini gonjang-ganjing perpolitikan Indonesia masih terus terjadi, yang dimana banyak ketidakjelasan dari sistem ataupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Selain itu juga banyak kebijakan yang diambil pemerintah itu tidak pro terhadap investor yang dianggap merugikan atau memberatkan investor. Di sisi lain juga banyaknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang sangat merajalela, mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas melakukan tindak pidana korupsi. Kasus korupsi di Indonesia itu sudah merata, tidak pandang bulu, sehingga para investor ini takut apabila perusahaan yang didirikannya itu diduduki oleh orang-orang Indonesia yang doyan korupsi. Kemudian faktor lainnya itu sistem administrasi di Indonesia yang sangat berbelit-belit, yang sangat panjang, dan juga yang sangat rumit, sehingga menyulitkan para investor ini mengurus izin ataupun berkas untuk mendirikan sebuah perusahaan. Ditambah lagi pembayaran taks ataupun pajak yang sangat mahal ke negara Indonesia, sehingga membuat para investor berpikir dua kali untuk mendirikan sebuah perusahaan ataupun membangun kantor pusatnya di Indonesia. Selain itu juga kalau kita melihat sisi gelap dari pendirian sebuah perusahaan ataupun sebuah usaha di Indonesia, maka akan ada yang namanya jatah preman, entah itu preman kampung ataupun preman pejabat, yang dimana perusahaan ini harus memberikan uang keamanan gitulah kepada preman-preman ini, antara preman kampung ataupun preman pejabat. Ya, double deh pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ini untuk membangun usaha di Indonesia. Sehingga hal tersebut yang membuat para investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Ya, teman-teman tentunya juga sudah tahu ya siapa preman kampung dan siapa preman pejabat. Preman kampung itu ya diantaranya masyarakat sekitar ataupun ormas. Kemudian preman pejabat itu pejabat-pejabat nakal yang sering memalak ataupun meminta yang namanya uang kepada pengusaha ini agar usahanya itu bisa lancar ataupun diiming-imingi hal dan sebagainya gitu ya, aturan yang dilonggarkan, kemudian adanya data-data yang bisa ditindis-tindis gitulah, disembunyikan oleh pemerintah dan lain-lain. Sehingga kos ataupun biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ini itu sangat besar, belum lagi menggaji karyawan, biaya operasional, dan lain-lain. Sehingga para investor itu berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Bagaimana menurut teman-teman? Coba tulis di kolom komentar.